Selamat pagi Bu Vivi. Hai Bu Eli. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Vivi? Alhamdulillah. Sehat, semangat tentunya. Oke Bu Vivi, hari ini jadwal kita untuk supervisi akademik ya. Jadi nanti izinkan saya untuk mendampingi Bu Vivi selama proses pembelajaran. Sebelum kita nanti masuk ke kelas atau saya nanti mendampingi Bu Vivi, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Bu Vivi. Ini nanti kelasnya kelas berapa Bu Vivi? Kelas 8. Materinya atau makronya apa Bu? Kelompoknya ilmu pengetahuan sosial. Sudah sesuai berarti. Oke, pertanyaan pertama saya Bu Vivi, tujuan pembelajarannya apa yang akan Bu Vivi laksanakan? Untuk hari ini, karena hari ini adalah pertemuan kelima, jadi di rencana pembelajaran atau di modul ajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajarannya itu yaitu tentang sumber daya alam. Jadi peserta didik dapat memahami dan menganalisis pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi tujuan pembelajarannya menganalisis pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dari tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, kira-kira nantinya area pengembangan apa yang ingin dicapai selama proses pembelajaran? Oke, kalau berdasarkan dari profil pelajar Pancasila, setidaknya ada 2 dimensi yang ingin saya capai. Yaitu yang pertama itu ada berpikir kritis, dan yang kedua itu ada gotong royong. Kalau berpikir kritis ini, saya berharap dengan menampilkan video berita permasalahan tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia, anak-anak bisa berpikir dengan kritis bagaimana sih cara melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian untuk dimensi gotong royong sendiri, karena rencananya hari ini saya mau melakukan pembelajaran dengan cara berkelompok, diharapkan sih dimensi dari gotong royong ini dapat bisa dicapai gitu sama anak-anak. Baik, jadi area pengembangan yang sudah dicapai Bu Vivi sesuai profil pelajar Pancasila, Bu Vivi mengambil 2 dimensi ya. Yang pertama berpikir kritis dan yang kedua Kemudian Bu Vivi, pertanyaan berikutnya, kira-kira strategi apa yang akan Bu Vivi siapkan supaya dimensi dari profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai? Rencananya di pembelajaran di pertemuan kelima kali ini saya ingin menggunakan metode belajar yang namanya TPS atau Think, Pair, and Share. Jadi ketika awal pembelajaran saya akan memberikan sebuah video, yaitu tadi tentang permasalahan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga anak-anak di sini bisa berpikir sendiri dulu, bernalar kritis tentang gimana caranya supaya sumber daya alam yang ada di sekitar mereka di Indonesia, khususnya di Bojonegoro, bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian setelah mereka menonton video dan berpikir ini, mereka akan dipasangkan, di-pair atau dikelompokkan. Dengan adanya kelompok tersebut, mereka akan berdiskusi dengan baik sehingga ada banyak pendapat-pendapat yang bisa ditukar dengan teman-temannya. Setelah mereka berkelompok atau di-pair, kemudian mereka akan men-share atau membagikan hasil diskusi mereka, hasil pembelajaran mereka pada hari itu, dan tercapailah 2 dimensi tadi, yaitu berpikir kritis dan juga gotong royong. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya menarik sekali ya Bu Vivi ini. Semoga dari strategi yang sudah disiapkan itu Think, Pair, Share, dimensi dari profil pelajar Pancasila di sekolah kita itu bisa tercapai. Seperti itu ya Bu Vivi. Yeah. Oke, semangat Bu Vivi ya. Terima kasih. Siap ya? Siap, insya Allah. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih juga Ibu Eli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang nggak masuk nggak? Nggak ada. Ada, masuk semua. Ibu absen dulu ya, tapi ya. Siva, hadir. Aldo, Hadir. Aldo hadir. Devi,
Oke, hadir. Dina, hadir. Mana Dina? Amel, hadir. Gio, mana Gio? Mana Gio? Dwi, hadir. Wahyu, oke, Wahyu hadir. Feni, hadir. Maria, hadir. Saki, oke. Sebelumnya kita udah belajar apa minggu kemarin? Ada yang masih ingat ya? Geografis. Ayo, apa lagi? Astronomi dan cuaca. Iklim dan cuaca. Apa lagi? Kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia. Budaya di Indonesia banyak kan? Keragaman budaya di Indonesia. Kemarin kita udah main game, sudah belajar keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sumber daya alam. Tahu nggak sumber daya alam itu apa? Ayo. Siapa yang mau jawab? Sumber daya alam itu apa? Contohnya apa? Hutan. Apa lagi? Apa lagi? Laut. Ternak. Ternak, kebun. Apa lagi? Satu lagi. Tambang. Tambang. Good. Yes. Oke. Kayak gitu ya. Nanti teman-teman semuanya boleh ngomong aja, boleh jawab, gak usah takut-takut. Nah, sebelum kita masuk ke pemanfaatan sumber daya alam, Ibu mau kasih satu video yang kalian harus simak, ya. Jadi kalian harus nonton video ini, kalian harus berpikir tentang apa sih video ini maksudnya seperti itu. Nanti Ibu akan tanya satu-satu apa maksud dari video yang di play hari ini. Simak ya. Kutukan sumber daya alam, sebuah istilah yang menggambarkan sebuah ironi yang terjadi di negara-negara yang kaya sumber daya alam, tapi tingkat kemakmurannya itu berada di bawah negara-negara yang tidak punya sumber daya alam. Contohnya ada di negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang kaya mineral dan sumber daya migas, tapi tingkat kemakmurannya justru rendah. Dan bagaimana dengan Indonesia? Dari Bojonegoro, Jawa Timur, saya akan mencermati yang untuk Anda. Para Bu, sekilas tak ada yang berbeda dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Lebih dari 1 juta jiwa masyarakatnya bertani. Namun siapa sangka di daerah seluas 2.307 km persegi ini menyimpan kekayaan alam bernilai tinggi, yaitu minyak dan gas. Hampir 25% kebutuhan minyak nasional dipasok dari produksi minyak mentah di 4 wilayah penambangan yang tersebar di Bojonegoro. Minyak bumi, ya, gimana? Minyak dan gas. Minyak dan gas. Oke, jadi ini bentuknya adalah pemanfaatan sumber daya alam minyak dan gas. Nah, di video tadi dijelasin ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, yang tidak enak tuh baunya. Baunya tidak enak. Terus apa lagi? Perkebunannya merasakan warga. Meresahkan warga karena ada suara yang bising, ya kan? Di sekitar situ ada suara bising karena ada mesin-mesin yang digunakan oleh penambangan minyak dan gas. Kemudian apa lagi? Cari sulit mendapatkan pekerjaan walaupun dilakukan di Bojonegoro, tapi ternyata masyarakat sekitar yang ada di Bojonegoro tetap sulit untuk bekerja di pertambangan minyak dan gas tersebut, gitu ya. Jadi itu merupakan bentuk dampak negatif. Kemudian tadi dampak positifnya apa? Ayo, nggak usah takut-takut, boleh. Dampak positifnya tadi banyak loh. Tadi warga sekitar diberikan apa? Diberikan beras. Nah, itu pemanfaatan. Jadi ada CSR atau corporate responsibility. Jadi ketika suatu lingkungan ya digunakan untuk melakukan sebuah usaha gitu ya. Kalau tadi kan usahanya tentang minyak dan gas, agak merugikan warga di beberapa hal. Kemudian
sasi. Salah satunya bentuknya adalah memberikan beras. Selain beras tadi apa lagi yang diberikan? Minyak. Yakin? Ayo, tadi diberikan apa untuk anak-anak? Diberikan uang sebesar 1 juta. 2 juta untuk pendidikan sehingga sumber daya manusianya bisa berkembang. Kemudian apa lagi? Ayo, infrastruktur. Ingat nggak? Infrastrukturnya diperbaiki. Jadi jalanan yang ada di Bojonegoro kebanyakan sudah bagus. Karena apa? Karena mendapatkan dana dari perusahaan minyak dan gas. Oke. Nah, kemudian selain tadi ada efek positif dan efek negatif, ada lagi tadi dibuat apa yang namanya dana abadi. Untuk apa? Jadi nanti walaupun ketika minyak dan gasnya sudah diambil, sudah habis, tapi Bojonegoro masih punya uang untuk pemerataan, untuk pemanfaatan ke depannya, untuk memakmurkan masyarakat. Nah, coba dibuka halaman 19, aktivitas 5. Sudah? Oke, di situ dilihat ada pemanfaatan sumber daya alam. Selain tadi contoh yang ibu bahas, yaitu minyak dan gas, ada bidang-bidang apa lagi? Ada sumber daya alam apa lagi yang bisa dimanfaatkan? Hutan kita bisa memanfaatkan apanya? Kayunya. Oke, baik. Kemudian selain hutan, laut. Biasanya kalau dari laut kita memanfaatkan apa? Air. Apa? Air. Oke, lanjut. Apa lagi selain hutan? Tambang. Kita melakukan penambangan apa? Pasir. Selain pasir? Batu bara. Apa lagi? Emas. Gitu ya. Banyak ya yang bisa kita tambah. Nah, selain kalau gitu kita semua udah bisa berpikir ya, apa sih dampak positif, apa dampak negatif. Tapi kalau yang tadi dari minyak dan gas, sekarang ibu mau kalian berkelompok sesuai kelompok yang udah kita bagi kemarin dari sumber daya alam yang selain minyak dan gas. Tadi kan ada hutan, ada laut, ada apa? Tambang, ya. Tambang yang selain minyak dan gas ya. Terus ada pertanian atau perkebunan juga boleh. Oke? Udah berkumpul bersama kelompoknya masing-masing? Belum. Oke, silakan yuk kumpul dulu. Sudah. Di sini ada 4 kelompok. Kelompok 1 mau sumber daya alamnya apa? Hutan. Kelompok 2 mau sumber daya alamnya apa? Kelompok 2? Laut. Kelompok 3 mau sumber daya alamnya apa? Bentar banget, Kak. Batu bara. Kelompok 4 minyak bumi udah tadi. Pasir mau. Minyak bumi deh, nggak apa-apa deh. Oh, minyak bumi. Oh, minyak bumi. Ya udah, oke, berarti hutan, laut, batu bara, minyak bumi. Sekarang ibu minta seperti di aktivitas 7 ya. Jadi masing-masing dari kelompoknya membuat satu esai ya. Satu esai tentang pemanfaatan sumber daya yang sudah kalian pilih. Oke. Kemudian nanti dituangkan dalam sebuah esai tentang apa aja. Yang pertama, apa yang dihasilkan? Oke, pemanfaatannya apa aja? Pemanfaatan sumber daya alamnya apa yang dihasilkan dari yang kalian tadi udah pilih. Kalau hutan apa aja yang dihasilkan, kalau laut apa aja yang dihasilkan, kalau tambang batu bara apa aja yang dihasilkan, dan kalau minyak dan gas itu apa aja yang dihasilkan. Nah, kemudian ya esainya itu juga harus berisi efek atau dampak positif. Dengerin dicatat dong. Dampak positif dan juga dampak negatif. Oke. Kemudian bentuk corporate social responsibility atau CSR. CSR itu tadi kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Oke, itu aja dulu. Ada pertanyaan?
kalian. Esai dan juga mind map ya anak-anak ya, dengan adanya dampak positifnya yaitu adanya pembangunan dan area tersebut tidak terisolasi lagi. Dampak negatifnya apa Gio? Juga pertambahan tentang lingkungan masyarakat setelah memberhentikan kelestarian masyarakat dengan juga pertambahan kegiatan terbuka. Dan Penambahan hutan untuk memperluas lahan pertama. oke, ini kebanyakan kerusakannya atau dampak negatifnya kepada apa nih? Pada lingkungannya jadi tercemar gitu ya, masyarakat jadi nggak enak lingkungannya gitu karena galian pertambangannya dibiarkan terbuka gitu aja dan ditinggal kalau sudah habis. Kemudian tebangan hutan, jadi kalau kita mau melakukan tambang, misalkan tambang di satu tempat sudah habis, dia akan menggunduli hutan untuk melakukan penambangan baru. Nah ini tidak baik untuk bumi kita karena ada pencemaran lingkungan. Terus apa sih bentuk kompensasi atau corporate social responsibility perusahaan? Dulu biar kelihatan. Dan menjalankan pemeriksaan kesehatan gratis. Oke, pemeriksaan kesehatan gratis. Apa lagi biasanya? Yang pendidikan bersifat belajar kurang mampu atau berprestasi. Oke, ada beasiswa bagi pelajar dalam bidang pendidikan kepada pelajar yang kurang mampu dan atau yang berprestasi. Terus kepada lingkungan. Yang lingkungan pemberian guna atau fasilitas untuk pengolahan sampah. Oke, karena tadi sudah melakukan pencemaran lingkungan, jadi perusahaan atau korporat biasanya memberikan dana atau fasilitas untuk untuk pengelolaan sampah. Jadi setidaknya walaupun ada lingkungan yang rusak, masih ada lingkungan yang bisa dilestarikan. Terakhir, apa itu? Pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM sehingga Pak usaha yang ada di sekitar penambangan batubara tadi bisa berkembang. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Gio. Kita udah ada di akhir pembelajaran. Ibu mau tanya-tanya nih ya ke anak-anak semuanya. Hari ini kita udah belajar apa aja? Tentang sumber daya alam. Terus? Ya, sumber daya alam contohnya pertambangan. Apa lagi? Hutan. Batubara. Nah, terus dalam pertambangan, hutan, batubara tadi pemanfaatan sumber daya alam, kalian udah bikin apa? Mind map. Udah bikin mind map, betul. Apa lagi? Esai. Nah, dalam esai tersebut isinya apa sih? Manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam. Terus apa lagi? Ya, bisa menghasilkan apa aja sih sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terus selain itu isi esai dan mind map-nya apa? Dampak positif dan dampak negatif dan dampak positif. Segala sesuatu dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam pasti ada negatif dan positif. Nah, terus setelah itu apa lagi? Satu lagi yang terakhir. Itu CSR atau kompensasi. Membentuk CSR atau kompensasi. Sampai sini anak-anak semuanya udah paham? Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Udah cukup? Ya, oke. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua ke depannya. Dan juga nanti ya, pertemuan ke-6 kita akan lanjut membahas tentang ini. Ya, lebih mendalam lagi. Tolong nanti tugasnya yang belum selesai, esai atau mind map-nya yang belum selesai, dikerjakan. Ibu tunggu, jadi di pertemuan ke-6 semuanya akan melakukan presentasi. Oke, terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vivi. Selamat pagi, Bel. Ya, gimana kabarnya Bu Vivi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik juga. Bu Vivi, ini terkait kemarin kita sudah melakukan observasi kelas. Hari ini kita akan melaksanakan yang namanya pasca observasi. Mungkin sebelum
sebelum saya bertanya, kira-kira selama proses pembelajaran kemarin apa yang Wifi rasakan? Dimulai dari sebelum prosesnya mungkin ya, selama perencanaan itu saya lumayan semangat gitu ya. Saya membayangkan bahwa nanti ketika prosesnya berlangsung anak-anak bisa melaksanakan secara maksimal. Namun ternyata ekspektasinya mungkin terlalu tinggi dan anak-anak belum biasa sama pembelajaran dan teknologi yang digunakan. Tapi alhamdulillahnya anak-anak itu mau belajar dan semangat gitu, mau mencoba hal yang baru. Selama proses pembelajaran saya jadi berpikir gitu, oh sepertinya anak-anak tuh sebenarnya mau menggunakannya, mau proses pembelajaran yang seperti ini, tapi masih menggunakan karena belum terbiasa. Jadi rencananya saya mau menggunakan pembelajaran yang seperti itu lagi dan membiasakannya tidak hanya sekali tapi juga berkali-kali. Yang disampaikan Vivi tadi anak-anak itu ekspektasi yang mungkin menurut Bu Vivi itu di angka 10 ya, tapi ternyata berapa Bu Vivi? 7 lah. 7 ya. Kira-kira mungkin adakah hal yang rencana apa yang Vivi rencanakan supaya dari 7 ya Bu Vivi, 7 itu naik ke 10, kira-kira apa Bu? Rencananya itu tadi sih, untuk menggunakan kegiatan pembelajaran yang tadi bervariasi, berdiferensiasi mulai dari kontennya, kemudian juga alat-alat yang digunakan dengan tadi media digital seperti Canva. Jadi anak-anak tidak cukup lagi gitu menggunakan hal-hal tersebut, jadi udah terbiasa. Dari 7 kalau misalkan dilakukan berulang-ulang kan pasti anak-anak lebih terbiasa dan lebih mudah gitu, lebih bersemangat. Jadi nanti pelan-pelan bisa naik ke 8, ke 9 dan semoga aja bisa juga sampai ke situ. Oke, jadi itu rencana Vivi ya. Jadi yang apa yang Vivi sampaikan kira-kira itu akan dilaksanakan kapan? Kalau untuk pelaksanaannya tentunya setiap pembelajaran ketika memang kontennya itu pas, ada ide-ide konten baru yang bisa saya gunakan gitu, setiap pembelajaran saya pasti akan menggunakannya. Tapi untuk minggu ini tidak digunakan karena minggu ini saya rencananya lagi ada ulangan harian gitu. Kira-kira adakah bantuan yang mungkin bisa membantu Vivi atas rencana Vivi tadi? Bantuan dari CDP atau Ya mungkin siapa yang bisa mendukung Vivi kan mau tadi mempraktekkan pembelajaran yang intinya anak-anak bisa menggunakan Canva dan lain-lain. Kira-kira mungkin ada atau butuh bantuan siapa supaya apa yang Vivi rencanakan itu bisa lebih berhasil gitu. kalau untuk bantuan ini pertama tentunya dari pihak sekolah ya, dengan adanya lab komputer gitu. Nanti anak-anak jadi bisa menggunakan komputer yang ada di lab untuk misalkan menggunakan Canva, atau misalkan dari orang tua juga, dengan orang tua mendukung anak-anak menggunakan Canva atau aplikasi digital seperti ini kan, dengan memberikan paket data dan lain sebagainya untuk dukungan anak-anak dalam belajar, itu kan juga dari orang tuanya. Jadi dari pihak sekolah, dari anak-anak itu sendiri, dari orang tuanya, dan juga guru-guru yang lain dengan membiasakan menggunakan aplikasi digital dalam pembelajaran itu sangat-sangat membantu. Oke, nanti kalau ketemu lagi kita ngobrol lagi ya Bu Bibi. Jadi Bibi sudah menyampaikan refleksinya terkait proses pembelajaran yang sudah Bibi lakukan. Mohon izin Bu Bibi untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah saya temui selama pembelajaran Bibi tadi. Jadi benar apa yang sudah Bu Bibi lakukan saat pembelajaran itu sudah bagus sekali. Bu Bibi sudah menampilkan yang namanya video atau di situ anak-anak termotivasi. Jadi kontennya tidak hanya pada buku tetapi juga ditampilkan video. Kemudian anak-anak dalam prosesnya juga ada yang mengerjakan secara individu dan juga
juga mengerjakan secara kelompok. Cuma ya sama apa yang disampaikan Bu Vivi itu terlihat bahwa anak-anak tuh masih terlihat belum menguasai aplikasi digital atau Canva tersebut. Jadi itu saja sih Bu Vivi, menurut saya Bu Vivi itu sudah melaksanakan pembelajaran yang luar biasa. Berarti rencananya itu di minggu keberapa Bu Vivi tadi? Setelah minggu ini. Mungkin itu saja Bu Vivi dari saya. Selamat pagi Bu Vivi. Selamat pagi, terima kasih kembali